Di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran kota, sebuah villa mewah baru saja selesai dibangun. Villa itu milik Pak Kensu, seorang pengusaha kaya yang berniat menjadikannya tempat peristirahatan sekaligus investasi. Lokasi villa sangat strategis, dikelilingi hutan yang masih asri dengan udara sejuk khas pedesaan. Hari itu peresmian villa digelar dengan meriah. Banyak tamu undangan, termasuk warga desa sekitar, datang untuk melihat kemegahan bangunan yang berdiri di atas tanah luas itu. Musik mengalun, hidangan lezat tersaji, dan suara tawa terdengar di setiap sudut. Pak Kensu dengan bangga berkeliling bersama para tamunya, menunjukkan interior villa yang dipenuhi furnitur mahal dan dekorasi klasik. Pak Seno, pria berusia 54 tahun yang dipercaya sebagai penjaga villa, mengamati semua dari kejauhan. Ia sudah bertahun-tahun tinggal di desa ini dan tahu betul sejarah tanah tempat villa itu berdiri. Namun ia memilih diam, tak ingin merusak suasana dengan cerita-cerita lama yang mungkin hanya dianggap takhayul belaka. Malam mulai larut, tamu-tamu mulai berpamitan, dan villa pun kembali sepi. Pak Kensu yang sudah lelah masuk ke kamar utamanya dan tidur dengan nyenyak. Pak Seno seperti biasa berpatroli di sekitar villa sebelum akhirnya beristirahat di ruangannya sendiri, sebuah kamar kecil di dekat gudang belakang. Namun menjelang tengah malam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki terdengar di lorong lantai atas, padahal tidak ada seorang pun di sana. Lampu teras yang tadi terang tiba-tiba berkelip sebelum padam sepenuhnya. Angin bertiup kencang, membawa suara lirih seperti bisikan dari kejauhan. Pak Seno terbangun dari tidurnya. Ada perasaan tidak enak di dadanya. Ia mengambil senter dan berjalan perlahan keluar kamarnya, mencoba memastikan semuanya baik-baik saja. Namun saat ia melangkah ke ruang tengah, ia mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara perempuan menangis. Di tengah ruangan yang gelap samar-samar Pak Seno melihat bayangan seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai, tubuhnya tampak bergetar pelan seiring dengan isak tangisnya. Pak Seno menelan ludah. Ia tahu betul bahwa tidak ada tamu wanita yang menginap di villa ini malam ini. Pak Seno berdiri mematung, napasnya tertahan. Bayangan wanita itu masih di sana, menangis pelan di tengah ruangan yang gelap. Cahaya senter yang digenggamnya bergetar, tangannya sedikit gemetar. Dengan hati-hati, ia mencoba bersuara. "Bu, siapa Anda?" tanyanya dengan suara serak. Namun alih-alih menjawab, tangisan itu justru semakin keras. Perlahan wanita itu mulai berbalik. Pak Seno bisa melihat wajahnya yang pucat pasi, matanya kosong, dan bibirnya membiru seperti seseorang yang telah lama tenggelam. Sekejap, hawa di ruangan itu menjadi begitu dingin. Pak Seno merasakan lehernya kaku, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Tiba-tiba wanita itu bergerak cepat ke arahnya. Pak Seno tersentak mundur, tubuhnya hampir jatuh. Namun saat ia mengedipkan mata, wanita itu menghilang. Hanya suara angin yang berdesir di jendela, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan napas memburu, ia menyalakan semua lampu di ruangan. Tidak ada siapapun, tidak ada jejak kehadiran wanita tadi. Namun satu hal yang membuatnya merinding. Lantai kayu di tempat wanita itu berdiri kini basah, seperti ada air yang menetes dari tubuh seseorang. Pak Seno buru-buru kembali ke kamarnya, tapi matanya terus terpaku pada lantai basah itu. Ia tahu, ini bukan mimpi. Ada sesuatu di villa ini, sesuatu yang tidak ingin tempat ini berdiri. Keesokan paginya, Pak Kensu tampak segar bugar, tidak menyadari apa yang terjadi semalam. Pak Seno ingin bercerita, tetapi ia ragu. Pengusaha itu tidak percaya hal-hal mistis. Jika ia mengatakan sesuatu, mungkin hanya akan dianggap omong kosong. Namun, keganjilan terus berlanjut. Para pekerja yang sedang menyelesaikan beberapa bagian bangunan mengeluh mendengar suara-suara aneh di malam hari.
Beberapa bahkan melihat sosok wanita berjalan di lorong villa. Suatu malam, seorang pekerja yang lembur tiba-tiba berlari ketakutan keluar dari villa. Tubuhnya gemetar hebat. Dia berdiri di jendela lantai atas. Matanya hitam, Pak. Saya bersumpah saya melihatnya, katanya dengan suara tercekik. Pak Kensu mulai resah. Ia memanggil Pak Seno dan bertanya apakah ia juga mengalami hal serupa. Pak Seno hanya diam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Villa ini berdiri di tanah yang punya cerita lama, Pak, kata Pak Seno pelan. Dulu ada seorang wanita yang hilang di sekitar sini. Konon, dia tidak pernah ditemukan. Mata Pak Kensu menyipit. Maksudmu hantu? Pak Seno mengangguk pelan. Ia tahu, misteri ini baru saja dimulai. Pak Kensu menghela napas panjang, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menyelinap dalam pikirannya. Ia bukan orang yang percaya pada hantu atau cerita mistis, tapi semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di villa ini, semakin sulit baginya untuk menepis semua itu sebagai kebetulan. Malam itu, Pak Kensu memutuskan untuk membuktikan sendiri apakah benar ada sesuatu yang menghantui villanya. Ia membawa ponselnya, menyalakan senter, dan berjalan mengelilingi villa. Pak Seno yang merasa bertanggung jawab mengikuti di belakangnya. Pak, saya sarankan jangan cari gara-gara, bisik Pak Seno. Kalau memang ada yang menghuni tempat ini sebelum kita, lebih baik kita tidak mengganggu. Pak Kensu hanya terkekeh kecil. Hantu tidak nyata, Pak Seno. Kalau ada seseorang yang berkeliaran di sini, pasti itu manusia. Mungkin maling atau orang iseng. Mereka berjalan menuju lantai 2, tempat di mana para pekerja mengaku sering melihat bayangan wanita misterius. Saat mereka melewati lorong panjang, hawa di sekeliling tiba-tiba berubah. Udara terasa jauh lebih dingin, dan lampu-lampu di sepanjang lorong mulai berkedip-kedip. Pak Kensu menelan ludah. Ia masih mencoba berpikir logis, tetapi langkahnya kini lebih pelan. Tiba-tiba, tolong, suara lirih itu terdengar di ujung lorong. Pak Kensu dan Pak Seno berhenti seketika. Senter mereka menyorot ke depan, dan di sana, tepat di depan jendela besar yang menghadap hutan, berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang, pakaiannya tampak basah dan kumal. Tubuhnya bergetar, dan matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka. Tolong, kembalikan aku, katanya lagi. Suaranya gemetar seperti tertahan tangis. Pak Kensu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mundur selangkah, tapi Pak Seno justru maju sedikit. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke lantai. Tepat di bawah kakinya, lantai kayu di sana terlihat berbeda, seperti lebih tua dibanding bagian lainnya. Tiba-tiba, semua lampu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya suara angin yang berdesir di luar jendela. Pak Kensu, kita harus keluar, seru Pak Seno sambil menarik lengan majikannya. Namun sebelum mereka bisa berbalik, suara keras terdengar. Sesuatu jatuh dari langit-langit, membuat debu berterbangan. Dalam kegelapan mereka bisa merasakan udara semakin menekan, seperti ada sesuatu yang tak terlihat memenuhi ruangan. Lalu, kalian harus menemukan aku. Suara itu terdengar tepat di belakang mereka. Pak Kensu dan Pak Seno berlari secepat mungkin, menuruni tangga dan keluar dari villa. Napas mereka memburu, dada terasa sesak. Pak Kensu terdiam di halaman, menatap villa megahnya yang kini tampak jauh lebih suram di bawah cahaya bulan. Pak Seno, kita harus bongkar lantai itu. Keesokan harinya, meski masih diliputi ketakutan, Pak Kensu tetap pada keputusannya. Ia memanggil beberapa pekerja ke villa dan meminta mereka membongkar lantai di bagian lorong tempat wanita itu muncul semalam. Pak Seno berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Hatinya mengatakan bahwa apapun yang ada di bawah lantai itu pasti terkait dengan sosok wanita misterius yang menghantui villa ini. Pak, Anda yakin?
Tanya salah satu pekerja dengan nada ragu. Pak Kensu mengangguk tegas. Bongkar saja, aku ingin tahu ada apa di bawah sana. Dengan peralatan yang mereka bawa, pekerja mulai membongkar lantai kayu. Papan demi papan dicongkel, menampakkan tanah yang sudah mengeras. Namun saat menggali lebih dalam, sesuatu yang aneh mulai terlihat. Pak, ada sesuatu di sini. Seorang pekerja menunjuk ke dalam lubang. Pak Kensu dan Pak Seno mendekat. Lalu apa yang mereka lihat membuat mereka bergidik ngeri. Sehelai kain putih kotor menyembul dari tanah. Dan ketika pekerja menggali lebih jauh, mereka menemukan tengkorak manusia. Suasana mendadak mencekam. Beberapa pekerja mundur ketakutan dan Pak Seno merasa tubuhnya merinding hebat. Pak Kensu pun terdiam, wajahnya pucat. Tengkorak itu masih terbungkus kain lusuh dengan beberapa tulang lainnya tersebar di sekitar lubang. Jelas bahwa ini adalah jasad seseorang yang telah lama terkubur di sana. Pak Seno langsung teringat pada sosok wanita yang mereka lihat semalam. Apakah ini jasadnya? Apakah arwahnya selama ini meminta ditemukan? Tanpa membuang waktu, Pak Kensu segera menghubungi pihak berwenang. Polisi datang dan mulai menyelidiki penemuan tersebut. Mereka membawa sisa-sisa jasad itu untuk diidentifikasi. Malamnya, villa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara-suara aneh, tidak ada bayangan misterius. Hawa dingin yang biasanya menyelimuti lorong juga menghilang. Pak Seno duduk di teras, merenungkan semua yang terjadi. Ia yakin bahwa wanita itu akhirnya bisa tenang setelah jasadnya ditemukan. Namun ia masih penasaran, siapa sebenarnya wanita itu?